Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NPM 100.419.107 di bawah bimbingan Pak Eka Juarsa SHMH. Saya di sini izin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Tindak Pidana Aborsi yang Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif Indonesia. Oke, maksudnya kita menuju ke latar belakang. Yang pertama, setiap tahunnya di Indonesia ada berjuta-juta kasus perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Menurut BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walau dalam kenyataannya aborsi secara umum merupakan tindakan ilegal. Yang kedua yaitu HAM. Hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak yang melekat pada diri manusia dari dalam kandungan. Hak untuk hidup merupakan hak mendasar bagi setiap individu yang bersifat absolut, dan dalam pasal 4 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kedua terkait KUHP. Dengan hukum pidana positif Indonesia, pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada pasal 400, 346 hingga 349 KUHP. Jika diamati pasal-pasal tersebut, maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yang yakni janin, ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut. Latar belakang selanjutnya itu dalam kasus ini, dikarenakan maraknya tindakan aborsi yang terjadi sekeliling kita, baik itu yang bukan pasangan suami istri, bahkan suami istri yang sah pun banyak yang melakukan tindakan aborsi karena pengaruh faktor ekonomi dan kurangnya edukasi terhadap masyarakat-masyarakat kecil di sekeliling kita. Contohnya yang kasus yang saya ambil itu perkara putusan nomor 482 Pidana Susila tahun 2021 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Bobi Kurniawan alias Bobi Bin Kurniawan yang menyuruh untuk melakukan aborsi terhadap pasangannya dengan faktor internal di mana pelaku belum siap secara finansial dan secara eksternal di mana pelaku tidak berencana menikah dengan pacar yang dihamilinya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Yang kedua, bagaimana perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap kasus putusan nomor 482 Pidana Susila tahun 2021 Pengadilan Negeri Cikarang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Yang kedua, untuk mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap kasus putusan nomor 482 Pidana Susila 2001 Pidana Negeri Cikarang. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, metode pendekatan, saya menggunakan juris normatif, jenis penelitiannya menggunakan kualitatif, spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analitis, metode analisis saya menggunakan metode analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif, metode teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pengadilan pidana material pada nomor putusan 482 pidana susila tahun 2001 Pengadilan Negeri Cikarang menurut KUHP, yaitu aborsi diatur secara tegas dalam rumusan pasal 346 hingga 349 KUHP. Dengan demikian, aborsi jenis ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukan dan beberapa pengecualian mengenai aborsi yang dibolehkan dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di antaranya yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi usia dini, kehamilan, baik yang mengancam nyawa, genetik berat, atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan. Menurut PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi merupakan pelaksanaan dari pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Yang selanjutnya menurut Majelis Hakim, dalam pemutus perkara tertuang pada putusan nomor 482 Pidana Sosial Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2001, peran terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan pengguguran kandungan. Maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi. Dalam memutus perkara pertimbangan putusan pidana, hakim adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur
perbuatan pidana, dan unsur-unsur kesalahan yang serta tidak adanya alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dan selanjutnya dapat dipidanakan. Kasus aborsi pada perkara nomor 482 Pidana Susila tahun 2021 mengenai sekarang menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah korban perkosaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati dilakukan oleh orang tuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan aborsi dilakukan telah melanggar hak asasi manusia. Penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan HAM sesuai dan tepat bahwa penerapan hukum perkara nomor 482 Pidana Susila tahun 2021 Pengadilan Negeri Cikarang sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya itu kesimpulan yang pertama ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Aturan diperbolehkannya melakukan aborsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi memang erat kaitannya dengan hak asasi manusia di satu sisi dilakukan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Dan dari perspektif hukum positif Indonesia aborsi diatur secara tegas dalam rumusan pasal 346 hingga 349 KUHP. Dengan demikian, aborsi ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya, kejahatan terhadap nyawa janin yang dapat dibagi menjadi 4 golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang mertainya. Yang kedua, penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada perkara nomor 482 Pidana Susila 2001 Pengadilan Negeri Cikarang ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hak asasi manusia sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku aborsi telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM. Karena janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu. Selanjutnya itu saran. Agar para orang tua dan keluarga sebagai orang terdekat yang memiliki anak yang belum menikah lebih baik mengedukasi mengenai bahayanya yang disebabkan kehamilan di luar nikah agar dapat memenuhi perbuatan yang agar dapat menjauhi perbuatan yang terlarang tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman dan memberikan vonis hukuman agar majelis hakim dapat memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan, sehingga hukuman yang diterima sesuai dengan fakta hukum yang ada. Yang kedua, dalam menjatuhkan hukuman, agar di kemudian hari hukuman yang diterima oleh para pelaku aborsi dapat sesuai dengan ketentuan dan pidana dalam undang-undang sehingga dapat menimbulkan efek jerak bagi para pelaku aborsi nantinya, agar pemerintah melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya pergaulan bebas dan aborsi, khususnya pada anak-anak usia remaja sampai dewasa, agar lebih diperketat pengawasan terhadap aktivitas para dokter dalam menjalankan profesinya untuk menghindari tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.